Tujuannya, melalui benda-benda di sekitar kita, kalian mampu mengukur panjang benda tersebut menggunakan satuan baku dalam 1 cm. Yang kedua, melalui bahan ajar yang akan dijelaskan, kalian mampu menggunakan rumus-rumus luas bangun datar dengan satuan baku cm. Yang terakhir, melalui benda konkret yang ada di sekitar kita dan kartu bergambar bangun datar, kalian mampu menentukan luas bangun datar dengan satuan baku cm. Oke, sekarang kalian bisa simak video ini dulu ya. Bangun datar. Sebelumnya saya ingatkan ya, ada gambar ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini ada berapa kotak teman-teman? Dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi luas bangun datar yang pertama itu adalah 4 satuan luas. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan gambar yang kedua. Mari kita hitung banyak kotaknya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata gambar nomor 2 itu memiliki luas 8 satuan luas. Lalu gambar yang ketiga teman-teman, mari kita coba bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ini ada segitiga. Apakah ini 8 dan ini 9 teman-teman? Tidak. Jadi 1 itu harus 1 kotak penuh ya teman-teman, berbentuk persegi. Jadi jika ada segitiga seperti ini, maka harus kita gabungkan. 2 segitiga kita gabungkan jadi 1, itu bisa membentuk persegi. Sehingga 2 segitiga ini bisa kita jadikan 1 kotak. Maka ada 8 kotaknya teman-teman. Sehingga untuk gambar nomor 3 itu memiliki 8 satuan luas. Jadi paham ya teman-teman? Ingat, kalau ada yang punya segitiga maka harus digabungkan menjadi 1, maka bisa dihitung menjadi 1 satuan luas. Lalu gambar yang keempat, kita teman-teman sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ini kotak yang berikutnya itu adalah gabungan dari 2 segitiga ini ya teman-teman, 13. Lalu ini segitiga yang sebelah sini kita gabungkan dengan segitiga yang sebelah sini, maka akan dapat 14. Dan yang terakhir ini segitiga yang sini kita gabungkan dengan yang ini, maka jadi 15. Sehingga luas gambar yang keempat itu adalah 15 satuan luas. Sampai teman-teman paham? Oke, ingat ya, nanti kalau ada segitiga harus digabungkan 2 segitiga itu baru bisa dihitung menjadi 1 satuan luas. Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan membahas tentang luas persegi sekarang teman-teman. Ini adalah gambar persegi KLMN, yang mana dari titik K kita tarik sampai garis ke titik L itu akan disebut dengan sisi. Hal yang sama jika kita lakukan dari titik L ditarik garis sampai dengan titik M, itu juga disebut sebagai sisi teman-teman. Yang kemarin pada saat kita membahas tentang keliling persegi itu kita sudah tahu bahwa semua sisi dalam persegi itu adalah sama panjang ya teman-teman. Maka luasnya bisa kita peroleh dengan rumus sisi kali sisi, atau sisi ini dalam matematika disebutkan dengan rumus S teman-teman. Jadi luas persegi rumusnya adalah S kali S. Sampai paham? Oke, kita ke contoh soal ya teman-teman. Ini ada sebuah persegi KLMN dengan panjang sisi 8 cm. Berapa luas persegi tersebut? Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari gambar. Dari gambar itu kita tahu bahwa 8 cm ini apa teman-teman?
Iya, 8 cm ini adalah panjang sisinya, maka ditulis S sama dengan 8 cm. Lalu kita tuliskan lagi rumus luas persegi, yaitu L sama dengan S kali S. Kita gantikan S ini dengan 8 cm, maka luas sama dengan 8 cm kali 8 cm. 8 dari 8 berapa teman-teman? Iya, pintar sekali. 64. Jadi luas persegi di samping itu adalah 64 cm persegi. Begitu ya teman-teman. Yang berikutnya kita akan membahas tentang luas persegi panjang teman-teman. Ini ada gambar persegi panjang A, B, C, D. Yang mana dari titik A itu ditarik sampai ke titik B itu disebut dengan panjang. Lalu dari titik B sampai ke titik C itu disebut dengan lebar teman-teman. Lalu bagaimana ya rumus luas persegi panjang? Ya, ternyata luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Dalam matematika, panjang ini disimbolkan dengan huruf P, sementara lebar itu disimbolkan dengan huruf L kecil teman-teman. Maka rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi luas sama dengan P kali L. Oke, paham ya? Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Ini ada sebuah persegi panjang dengan ini diketahui ada 12 cm, lalu sebelah sini ada 7 cm teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada panjang berupa 12 cm ini teman-teman. Lalu 7 cm ini berupa lebar. Maka dari sini bisa kita tulis rumusnya bahwa luas persegi panjang itu adalah B kali L. Tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. Maka L sama dengan panjangnya tadi adalah 12 cm dikali lebarnya adalah 7 cm. 12 kali 7 berapa teman-teman? Oke, tadi kan kita sudah melihat video. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta tolong Mbak Ika untuk ke depan. Kita akan belajar cara mengukur menggunakan garis satuan bentuk ya. Coba bantu Ibu untuk mengukur panjang dari buku ini. Panjang buku Mbak. Berapa Mbak Ika panjangnya? Panjangnya 16. Ya. Lalu lebarnya 10 cm. ya. Lagi ya. Buku ini panjangnya 25 cm. lalu lebarnya 18 cm. Sudah bisa Mbak? Oke, terima kasih. Sedangkan yang lain nanti kita bisa praktek lagi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada persegi. Di sini luasnya persegi apa? Sisi kali sisi. Oke, berikut contoh soalnya. Papan catur berbentuk persegi dengan panjang sisinya 30 cm. Berapakah luas papan catur tersebut? Oke, langsung saja ya. Ditulis dulu luasnya sisi kali sisi. Lalu di sini sudah jelas ya, sisinya 30. Jadi tinggal dikalikan saja 30 kali 30 sama dengan 90 cm. Kalau luas itu di belakang cm ada perseginya. Oke. Untuk bangunan yang kedua ada persegi panjang. Luasnya apa anak-anak? Panjang kali lebar. Oke. Contoh soalnya, sebuah persegi panjang lebarnya 10 cm dan panjangnya 15 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Yang pertama itu kita tuliskan dulu luasnya, yaitu panjang kali lebar. Lalu dimasukkan panjangnya 15 dikali lebarnya 10. Jadi hasilnya 150 cm persegi. Oke.
Luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. untuk contoh soalnya, segi 3 siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas dari segi 3 siku-siku tersebut. Jadi langsung dimasukkan saja. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Luas setengah dikali alasnya 12 cm. Lalu tingginya 10 cm. Jadi hasilnya 60 cm persegi. Bangun selanjutnya itu ada bangun jajar genjang. Untuk bangun jajar genjang luasnya Alas kali tinggi. contoh soalnya, hitunglah luas jajar genjang dengan alas 26 cm dan tinggi 17 cm. Luasnya alas kali tinggi, alasnya 26, tingginya 17, jadi luasnya 442 cm persegi. Untuk bangun selanjutnya ada bangun trapesium. Untuk luasnya Setengah kali alas B dikali tinggi. Jadi untuk A-nya itu bagian atas, B-nya bagian bawah, dan T yang ada di sini, titik potong ini. Untuk contoh soalnya, apabila sebuah trapesium memiliki sisi sejajar sepanjang 28 cm dan 18 cm dan tingginya 10 cm. Jadi mana yang memiliki panjang 28 cm? Atas atau bawah? Bawah. Karena di sini ada kata-kata sepanjang. Berarti yang panjang yang bawah atau B. Dan yang 18 ya A. Langsung saja. A-nya 28, B-nya 18 dan tingginya 10. Maka luas trapesium sama dengan setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Jadi jawabannya 230 cm persegi. Untuk bangun selanjutnya ada belah ketupat. Untuk luasnya setengah kali D1 dikali diagonal 2. Di sini untuk diagonal satunya garis yang ke bawah. Untuk diagonal 2 garis yang samping ini. Untuk contoh soalnya, jadi gambar belah ketupat di atas ini hitung luasnya. Kira-kira diagonal satunya berapa? 6. Diagonal 2-nya 8. Jadi untuk luasnya ya Setengah dikali 8 dikali 3. jawabannya 24 cm persegi. Oke, untuk selanjutnya ada bangun layang-layang. Luasnya sama ya teman-teman. Maaf ya anak-anak. Sama seperti bangun belah ketupat. Apa luasnya? Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, untuk contoh soalnya, banyak 4 orang anak sedang menerbangkan layang-layang dengan ukuran yang sama di sebuah taman. Panjang diagonal masing-masing layang-layang adalah 12 dan 15 cm. Tentukan jumlah luas keempat layang-layang tersebut. Oke, langsung saja kita tulis. Luasnya itu setengah kali D1 kali D2 dengan jawaban 90 cm persegi. Oke, ini untuk bangun yang terakhir yaitu bangun lingkaran. Kalau kita mau mencari luas bangun lingkaran itu ada 2 cara. Yang pertama kita bisa pakai jari-jari, yaitu dilambangkan dengan huruf R. Dan yang kedua kita bisa menggunakan diameter dengan huruf D. Untuk luas lingkaran yang pakai jari-jari rumusnya PR kuadrat. yang pakai diameter 1/5 dikali pi kuadrat. Oke, betul. Ini contoh yang memakai
atau pi 3,14. Nah, kita bisa menggunakan pi 22/7 apabila jadi-jadinya merupakan kelipatan 7. Jika tidak kelipatan 7, kita bisa menggunakan pi 3,14. Nah, berikut merupakan contoh mencari luas menggunakan diameter. Diameternya berapa? 14. Jadi luasnya 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Kenapa kita memakai 22/7? Oke, betul sekali. Jadi luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini ibu memiliki sebuah kartu. Mohon maaf jika kurang kelihatan ya, soalnya kecil sekali. Ini bangun apa anak-anak? Persegi panjang. Luasnya? Panjang kali lebar. Oke. Selanjutnya, ini bangun apa? Legenda. Luasnya? Alas kali tinggi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ini bangun apa? Luasnya? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Nih, ini bangun apa? Persegi. Luasnya? Sisi kali sisi. Oke. Kita sudah belajar dengan banaja lalu menggunakan kartu. Lalu kita akan membentuk sebuah kelompok. Kita bentuk jadi 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok isinya 3 orang. Yang kelompok terakhir isinya benar kan? Yang kelompok terakhir isinya 4 orang. Kelompoknya bisa cari sendiri ya. Dan yang belakangnya. Nanti Ika, Isna sama Resti, Sabrina, Nurul sama Hanif, lalu yang terakhir ada Farajila, Rani, Mawar, dan Ida. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Jika masih ada yang susah bisa ditanyakan.
teman-teman. Perkenalkan, saya Isna dari kelompok 1. Dengan anggota saya, Ika, Resti. Nah, untuk yang nomor 1, buatlah potongan persegi panjang dengan 6 persegi satuan yang panjang sisi persegi masing-masing 4 cm. Nah, ini gambar persegi panjangnya. Ini ada persegi satuannya 6. Terus yang nomor 2, carilah luas samping-samping. Ini bangun jajar pindah. Luasnya 1/2 dikali alas dikali tinggi, ketemunya setengah kali 10 kali 15, hasilnya 75 cm persegi. Teman-teman, apakah betul nomor 2 jajar benda? Betul. Nomor 2 itu gambar segitiga. Luasnya tadi setengah kali alas kali tinggi. Oke, untuk nomor 3 itu gambar apa? Nomor 3 itu gambar jajar kenjang. Luasnya alas kali tinggi. Ketemunya 150 cm persegi. Yang keempat ini bangun blok 4. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 16 cm, diagonal 2-nya 10 cm. Jadi setengah kali 16 kali 10 ketemunya 80 cm persegi. Kemudian yang terakhir ini bangun layang-layang. Terus luasnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 8, diagonal 2-nya 18. Jadi setengah kali 8 kali 18 ketemunya 72 cm persegi. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri ya, Ibu. Oke, sekarang bisa dikerjakan secara mandiri ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, Mbak Ika. Oh, tidak boleh. Ya, sudah satunya 10. Dengan 15 ya. Oke, sudah selesai semua belum? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi tadi luas persegi apa? Sisi kali sisi. Luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Luas layang-layang. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa